Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Muari Anwar Harahap, NIM 201555. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Adat. Pada video ini saya akan membahas tentang hukum adat dan perubahan sosial. Yang pertama itu, materi pertama, hukum adat dan realitas penghidupan. Hukum adat merupakan endapan dari struktur masyarakat tradisional yang mendasarkan diri atas pertukaran jasa atau tenaga kerja. Menurut William Isaac Thomas, sebelum orang mengadakan tindakan, terlebih dahulu diadakan pengamatan dan pendalaman. Dalam hal ini, kerap kali ada pertentangan antara definisi perseorangan dan definisi masyarakat, khususnya masyarakat dalam arti sempit. Definisi perseorangan ditujukan kepada kesenangan dan kemudahan. Definisi perseorangan ditujukan kepada kesenangan dan kemudahan. Definisi perseorangan ditujukan kepada stabilitas dan keamanan. Dengan demikian, selalu terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau komunitas. Definisi perseorangan tentang situasi yang sedang dihadapi didasarkan pula kepada pengalaman-pengalaman yang lampau. Tetapi, pengalaman yang terjadinya tidak begitu lama, seperti pengalaman yang digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam hukum adat yang digunakan adalah pengalaman-pengalaman yang sudah agak lama, sedangkan pengalaman individu terjadinya hanya sepanjang ingatannya. Jika masyarakat tidak memberikan definisi yang jelas tentang situasi tertentu, kalau yang digunakan sebagai ukuran adalah pengalaman-pengalaman lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka kekuatan definisi ini tidak kuat. Dengan demikian, definisi perseoranganlah yang kemudian merajalela. Hal ini lebih-lebih akan terjadi jika sanksi masyarakat atau sanksi negara terasa sangat lemah. Hal ini dapat mengakibatkan perbuatan semena-mena. Di luar bidang hukum adat, hal ini dapat dilihat setiap harinya di jalan-jalan besar, di mana pengendara mobil tidak memperdulikan kepentingan orang-orang lain. Demikian pula dengan pengendara sepeda motor. Dalam hukum adat, hal ini dapat dilihat dalam bidang tanah dan pewarisan. Dapat terjadi perbuatan semena-mena dari individu, sedangkan masyarakatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Adapun nilai-nilai dalam hubungannya dengan hukum adat, menurut Kluchhorn ada dua tingkatan, yaitu nilai-nilai primer dan nilai-nilai sekunder. Nilai primer ialah pegangan hidup bagi suatu masyarakat, sedangkan nilai sekunder yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kegunaan. Jika nilai-nilai primer membicarakan tentang hal-hal yang abstrak seperti kejujuran, keadilan, keluhuran budi, dan sebagainya. Nilai-nilai sekunder membicarakan hal-hal yang konkret. Misalnya, dasar-dasar menerima keluarga berencana. Bahkan, hukum pada umumnya lebih banyak ditujukan kepada nilai-nilai sekunder, yaitu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi secara konkret. Tentu saja, hukum juga didasari dengan nilai-nilai primer. Tetapi dalam nilai sekunder, sifatnya lebih nyata. Teknologi berisikan nilai-nilai sekunder dan timbulnya nilai-nilai sekunder ialah sesudah penyaringan nilai primer.
Pembahasan kedua yaitu tentang pengaruh perubahan sosial ekonomi terhadap hukum adat. Perubahan sosial dan ekonomi jelas memengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab jika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah, baik dalam kualitatif maupun kuantitatif. Termasuk kebutuhan hukum juga akan berubah, baik dalam kaidah hukum maupun lembaga hukum. Adapun beberapa faktor perubahan sosial yang terjadi di masyarakat maupun di sebuah desa. Yang pertama itu faktor acak. Faktor acak adalah faktor kejadian sembarang yang tidak sengaja terjadi. Faktor ini meliputi iklim, cuaca, atau adanya kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua itu faktor sistematis. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang sengaja dibuat. Keberhasilan faktor ini ditentukan oleh pemerintahan yang stabil, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, faktor perubahan kependudukan. Faktor ini meliputi jumlah penduduk yang meningkat dan menambah kebutuhan terhadap sumber daya dan fasilitas untuk menunjang kehidupan mereka. Contoh fasilitas yang dibutuhkan antara lain pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat itu faktor penemuan baru. Penemuan baru termasuk proses sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu relatif cepat. Hal ini sering disebut juga inovasi. Ketika terjadi inovasi, maka kehidupan sosial masyarakat pun akan berubah. Contohnya, inovasi teknologi ponsel pintar yang ada terjadi pada masa saat sekarang ini. Dan yang kelima itu faktor konflik. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat juga dapat mendorong perubahan sosial. Misalnya, konflik atau pertentangan antara kelompok para pemuda, kelompok religius dan sekuler, dan juga yang lain sebagainya. Setelah kita membahas faktor perubahan sosial, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial. Di antaranya ialah yang pertama, perubahan lambat yang disebut evolusi. Merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama. Biasanya berupa rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. 2. Perubahan cepat atau disebut dengan revolusi. Perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan juga lembaga-lembaganya. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Demikianlah video tentang hukum adat dan perubahan sosial. Kepada para penonton dan pendengar yang telah mendengarkan video ini dan menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan datang pada masa berikutnya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.